Hibur roh aku, oh Tuhan Yesus, sudah menolongku, Tuhan Yesus, ihutonoku, oh Tuhan Yesus, dan oloa sumurupe. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian untuk menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau berjalan dalam terang kasih-Mu. Pimpinlah kami di dalam aktivitas kami, dan firman Tuhan ini menguatkan perjalanan hidup kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja sudah memahami siapa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, benar, Zakeus, seorang kepala pemungut cukai. Dia bukan hanya pegawai, tetapi dia kepala pemungut cukai. Dia bekerja pada kerajaan Romawi dan dia melakukan banyak kejahatan sebab dia juga memperkaya dirinya sendiri sehingga banyak orang-orang yang tidak menyukai dia. Zakeus cinta uang, dia pelit, dia pemeras, dia galak. Tetapi ada satu yang dia tidak miliki, cinta kasih. Hati nuraninya kosong. Namun di satu sisi dirinya, dia mempunyai kerinduan untuk ingin bertemu dengan Yesus. Dia berusaha untuk mengetahui siapakah orang yang disebut dengan Yesus. Karena dia sering mendengar bahwa Yesus yang diceritakan itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan dia berusaha untuk melihat. Namun karena kondisi tubuhnya yang pendek, tidak ada yang mau menolong dia. Sebab semua orang menjauhi dia. Namun karena kerinduan hatinya itu, dia tidak putus asa. Dia berusaha dengan memanjat pohon ara. Dan segala usahanya tidak mengecewakan. Usaha dia benar-benar berhasil. Yesus memandang Zakeus dan menyuruhnya turun. Bahkan tidak hanya itu saja. Yesus mengatakan bahwa dia akan menginap di rumahnya. Semua orang-orang yang mengikut Yesus kecewa. Kenapa orang yang sejahat Zakeus diajak Tuhan, bahkan Tuhan Yesus mau tidur di rumahnya. Orang-orang tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi misi Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Saudaraku, bahwa Yesus tidak memandang siapa Zakeus. Ia datang untuk menyelamatkannya. Sebab Yesus mengetahui kerinduan hati Zakeus untuk bertemu dengan Yesus. Yesus sengaja mengunjungi rumahnya. Karena itulah tugas pengutusannya, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan domba-domba yang hilang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun pandangan para pengikut Yesus pada waktu itu sangat mengecewakan, karena mereka akhirnya marah dan bersungut-sungut dengan tindakan Tuhan. Menganggap Yesus sebenarnya tidak pantas datang ke rumah seorang pemeras.
Namun, Yesus mau mengajarkan tentang pengampunan lewat cerita Sakeus. Dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus, Sakeus bertobat. Pertobatan Sakeus membawa dampak baik bagi dirinya dan seluruh isi rumahnya. Sakeus memberikan seluruh hartanya. Bahkan bagi orang-orang yang sudah diperasnya, dia akan membayar 4 kali lipat. Sakeus butuh pemulihan. Dia butuh dikuatkan. Dia butuh diteguhkan. Diyakinkan bahwa hidupnya bisa berubah menjadi seorang yang lebih baik. Oleh sebab itulah Yesus melakukan tindakan yang sangat positif. Lewat perkataan Yesus yang sangat membangun iman seorang kepala pemungut cukai, "Aku harus datang ke rumahmu." Dan hasilnya, perubahan besar terjadi. Bahkan Sakeus menjadi pengikut Yesus dan dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan akan terjadi apabila seseorang dapat diterima dengan baik tanpa membenci, agar orang tersebut menjadi menyadari kesalahannya dan mendapat respon yang positif dari sekelilingnya. Perkataan-perkataan positif dan tidak menjudge orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang buruk, sehingga dia merasa bahwa dia tidak dijauhi, tetapi dia dirangkul, membuat dia merasa nyaman. Itulah tugas kita, meneladani seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, berkat kemurahan hati Tuhan Yesus mengalir juga di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Lewat Sakeus kami belajar banyak bahwa kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi pengampunan, kerendahan hati, kesabaran, dan kelemah lembutan itulah yang meneladani sehingga banyak orang-orang bertobat. Kami mau seperti yang Tuhan kehendaki. Pakai kami ya Tuhan, perbaharui hidup kami ya Bapa, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.